Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini akan membahas mengenai penyelesaian soal-soal pembagian polinomial dengan berbagai cara. Soal-soalnya seperti ini, terdiri dari 4 soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa dari suku banyak atau polinom fx sama dengan 3x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 4 dikurangi 2x kurangi 1 dibagi oleh x min 1 kali x min 2 kali x plus 2. Nah, kita lihat di sini suku banyaknya atau polinomnya adalah suku banyak yang berderajat 6 dibagi oleh polinom yang berderajat 3. Hanya di sini masih dalam bentuk faktor. Jadi masih diuraikan dalam bentuk faktor. Penyelesaiannya ada beberapa cara. Bisa dengan operasi aljabar, bisa dengan cara bersusun, atau juga boleh dengan Horner-Kino. Nah, saya pilih di sini penyelesaiannya menggunakan Horner-Kino. Jadi yang pertama, pembaginya di sini masih terurai dalam bentuk faktor, kita kalikan sehingga menjadi polinom yang berderajat 3. Jadi x min 1 kali x min 2 kali x plus 2 kita kalikan. Kalikan dulu ini, x min 1 dengan x min 2 didapat x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian hasil ini baru dikalikan dengan x plus 2. Hasilnya ini. Disederhanakan menjadi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 kurang 4x tambah 4. Nah, perkalian polinom ini sudah dibahas di video sebelumnya, jadi tidak usah dijelaskan lebih rinci lagi ya. Nah, sekarang setelah kita tahu pembaginya adalah polinom berderajat 3 ini, kita gunakan pembagian cara Horner-Kino. Langkah pertama kita buat tabel seperti ini, kemudian tentukan posisi-posisi untuk koefisien pada suku banyak berderajat 6 ini. Jadi koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Koefisien untuk x pangkat 6 adalah 3. Kemudian koefisien untuk x pangkat 5 di sini tidak ada, berarti kita tuliskan 0 di sini. Kemudian koefisien untuk pangkat 4 adalah 4. Kemudian koefisien x pangkat 3 dan x pangkat 2 di sini tidak ada, berarti 0. Koefisien untuk x pangkat 1 adalah min 2, dan konstanta atau koefisien untuk x pangkat 0 adalah min 1. Kemudian posisi di sini adalah untuk angka-angka atau bilangan pembagi. Jadi yang pertama di sini adalah untuk konstanta atau pangkat x pangkat 0 ya. Tulis di sini negatifnya, ingat harus negatifnya. Kalau di sini plus 4 berarti tulis di sini adalah min 4. Kemudian selanjutnya di sini adalah untuk koefisien x. Tulis di sini negatifnya, di situ negatif 4, berarti di sini adalah positif 4. Satu lagi di sini adalah untuk koefisien x pangkat 2. Di sini koefisiennya min 1. Berarti tulis di sini adalah positifnya. Positifnya adalah 1. Selanjutnya kita tuliskan di sini titik-titik. Kenapa di sini titiknya 3? Karena pembaginya berderajat 3. 3 titik di sini untuk barisan paling atas, kemudian barisan yang kedua 2 titik di sini, 1 titik di ujung. Kemudian barisan yang ketiga 1 titik di sini, 2 titik di ujung. Seperti ini, ya. Selanjutnya 3 tulis di bawah langsung. Ya, 3. Kemudian posisikan untuk di sini hasil kali antara 3 kali 1, tulis di sini hasil kalinya 3. Kemudian jumlahkan ke sini 0 ditambah 3, 3. Kemudian tulis di sini, kalau posisinya di sini berarti harus dikalikan dengan 4. Jadi barisan ini dikalikan 4, barisan ini dikalikan min 4, dan barisan ini dikalikan 1. Ya. 3 kalikan 4, simpan di sini. 3 yang di sini ya, bukan 3 ini. 3 dikali 4, simpan di sini. Berarti hasilnya adalah 12. Kemudian untuk di sini, berarti 3 yang ini ya,
Karena ini sudah hasilnya ini. 3 dikali 1, tulis di sini. 3. Ini warnanya dibuat sama, supaya kelihatan pengalinya yang mana. Ya. Kemudian jumlahkan. 4 tambah 12 tambah 3, hasilnya adalah 19. Lanjutkan untuk posisi ini, berarti yang dikalikan dengan min 4. Kalikan dulu dengan yang sebelah sini, karena belum ya. 3 kali min 4, tulis di sini, min 12. Kemudian untuk di sini, 3 kali 4, simpan di sini, 12. 19 kali 1, tulis di sini, 19. Jumlahkan, hasilnya adalah 19. Untuk di sini, berarti warna merah ini ya, dikalikan 3 dikali min 4. Sini, tulis, min 12. Kemudian untuk di sini, berarti yang hijau. Berarti 19 dikali 4. 76. Kemudian untuk yang di sini, yang merah berarti 19 kali 1, sini 19. Jumlahkan, didapat 83. Selanjutnya untuk posisi di sini, berarti 19 dikali min 4. Tulis di sini, min 76. Kemudian untuk posisi di sini adalah 19 kali 4. Hasilnya adalah 76. Jumlahkan, hasilnya min 2. Satu lagi untuk posisi di sini, berarti 19 kali min 4, tulis di sini, min 76. Jumlahkan, hasilnya min 77. Kemudian kita lihat, karena pembaginya pangkat 3 atau derajat 3, maka hasil baginya atau sisanya ya, sisanya itu harus lebih kecil derajatnya daripada derajat pembagi. Berarti derajatnya ini harus derajat 2. Derajat 2 itu dibutuhkan 3 tempat. Untuk konstanta, untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 2. Berarti kita pisahkan ini untuk sisa. Ya. Jadi ini untuk hasil bagi, yang ini untuk sisa. Koefisiennya. Nah, sekarang kita tentukan hasil baginya. Koefisiennya di sini 3, 3, 19, 19. Berarti ini pangkat atau derajat 6 dibagi derajat 3, maka hasil baginya adalah derajat 3. Berarti ini untuk pangkat 3, ini untuk pangkat 2, ini untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 0. Jadi hasil baginya adalah ini. Kemudian sisanya ini 83 pangkat 2, min 2, pangkat 1, min 77, pangkat 0. Sisanya seperti ini. Soal nomor 2, sini. Jika suku banyak 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 7 dibagi oleh x tambah 1 dikali x kurangi 2 bersisa bx tambah 18. Polinom berderajat 4 dibagi polinom berderajat 2 dan sisanya berderajat 1 tentu saja. Karena harus lebih kecil derajatnya dari pembagi. Tentukan nilai A dan B-nya, berarti pertama kita tulis dulu bentuk suatu polinom, itu merupakan hasil dari perkalian pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Pembaginya adalah ini, sisanya adalah ini, kemudian polinomnya adalah ini ya. Jadi boleh ditulis seperti ini. Ini polinomnya itu sama dengan pembaginya dikali hasil bagi kita anggap hx saja dulu ditambah ini sisanya. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini pembaginya adalah x tambah 1 dan x dikali x dikurangi 2. Ini kuncinya ya. Kita anggap di sini x-nya sama dengan min 1 dan di sini x-nya sama dengan min 2. Coba kita substitusikan nilai x sama dengan min 1 ke sini. Ya, sehingga didapat seperti ini. Jadi semua nilai x-nya diganti oleh min 1 semuanya. Ya. Didapat di sini ruas kanannya x tambah 1 berarti min 1 tambah 1. X kurang 2, min 1 kurang 2 dan selanjutnya. Ya. Kemudian sederhanakan.
2 dikali min 1 pangkat 4 berarti 2 kali 1. A dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Kemudian min 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi 5 kali 1 ditambah 7 dan ruas kanannya min 1 ditambah 1, 0. Kemudian ini min 1 dikurangi 2, min 3. Hx-nya berarti tulis aja H, di mana X-nya min 1. Kemudian B dikali min 1 berarti min B, ditambah 8. Nah, kuncinya ini adalah 0. Makanya di sini dimisalkan X-nya min 1 dengan harapan nanti kalau disubstitusikan X tambah 1 berarti menjadi min 1 tambah 1 didapat 0. Sehingga 0 dikali ini adalah 0. Ya. Kemudian ruas kirinya 2, A kali min 1 berarti dikurangi A, 5 kali 1 berarti 5, tambah 7, berarti ini penyederhanaannya. Ruas kanannya adalah 0 dikurangi B tambah 18. Sederhanakan berarti ruas kirinya menjadi min A ditambah 2 tambah 5 tambah 7 adalah 14. Ya. Sama dengan 0 dikurangi B ditambah 18 menjadi min B tambah 18. Kemudian min B pindah ruas ke kiri menjadi A, min A plus B. 14 pindah ruas ke kanan jadi min 14. Sehingga didapat min A tambah B sama dengan 18 kurang 14. Atau min A tambah B sama dengan 4. Nah, di sini kita simpan sebagai persamaan yang pertama dulu. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Nah, di sini, kalau pada slide sebelumnya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan min 1, sehingga didapat sebuah persamaan. Ya. Sekarang kita coba mensubstitusikan nilai X sama dengan 2, sehingga didapat nilai X semuanya ganti oleh 2. Sehingga didapat seperti ini. Tujuannya sama, sehingga ada bentuk di mana X dikurangi 2 menjadi 2 kurangi 2, sehingga menjadi pembuat 0 di sini. Ya. Ruas kiri disederhanakan menjadi 2 kali 2 pangkat 4, 16. A dikali 2 pangkat 3 menjadi A kali 8. 5 dikali 2 pangkat 2 menjadi 5 kali 4 tambah 7. Kemudian ruas kanannya 2 tambah 1, 3. 2 dikurangi 2 adalah 0. Dikali ya H 2, artinya ini hasil bagi, kita tulis seperti ini saja dulu, ditambah B kali 2, tulis saja 2B, tambah 18. Itu ya. Sederhanakan ruas kiri menjadi seperti ini, ya. Kemudian ruas kanannya kita fokuskan ke yang ruas kanan di sini, dikali 0. Ini semua berarti hasilnya adalah 0, berarti didapat 0 ditambah 2B ditambah 18. Ruas kiri sederhanakan menjadi 8A ditambah 32 tambah 20 tambah 7, 59. Sama dengan 2B tambah 18. 2B pindah ruas ke kiri menjadi 8A dikurangi 2B. 59 pindah ke ruas kanan menjadi 18 kurang 59. Sederhanakan menjadi 8A dikurang 2B sama dengan min 41. Simpan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita lanjutkan dengan mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi. Persamaan 1 dan persamaan 2. Tujuannya ingin menghilangkan variabel B, misalkan. Berarti koefisien B-nya harus sama. Sini, ya. Berarti ini persamaan pertama harus dikalikan 2, persamaan yang kedua dikalikan 1. Persamaan yang kedua dikalikan 1 tetap, persamaan yang pertama dikalikan 2 menjadi min 2 ditambah 2B sama dengan 8. Ini semua dikalikan 2 dari sini. Kemudian persamaan yang keduanya tetap ditulis karena dikali 1. Kemudian caranya tujuannya menghilangkan ini nih variabel B berarti harus ditambah ya, karena kalau dikurang tidak habis ya. Jadi harus ditambah. Min 2A ditambah 8A berarti 6A. 2B ditambah min 2B habis
8 ditambah min 41 min 33. Berarti A-nya adalah min 33/6. Atau diperkecil menjadi min 11/2 dengan membagi 3. Ya. Kemudian untuk mencari nilai B-nya tinggal substitusikan saja nilai A ya, ke persamaan 1. Persamaan satunya min A ditambah B, berarti min 11/2 ditambah B sama dengan 4. Berarti hasilnya di sini menjadi plus 11/2 ditambah B sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 11/2 pindah ruas ke kanan. Menjadi 4 dikurangi 11/2. 4 kita rubah menjadi pecahan di mana penyebutnya 2 supaya penyebutnya sama. Menjadi 8/2. Sehingga 8/2 dikurangi 11/2 hasilnya adalah min 3/2. A-nya sudah didapat min 11/2, B-nya juga sudah didapat min 3/2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini agak berbeda karena di sini adalah membuktikan atau menunjukkan ya. Nah, di sini soalnya adalah jika Px dibagi X min 2 dikali X min B mempunyai sisa AX tambah B. Tunjukkan bahwa di sini nilai A-nya itu sama dengan PA dikurangi PB per A min B. Dan B-nya adalah B dikali PA dikurangi A kali PB per B kurangi A. Nah, kita lihat di sini PA artinya suku banyak atau polinom, X-nya ganti oleh A. Kemudian PB polinom di mana X-nya ganti oleh B. A dan B adalah ini didapat dari pembagi ya. Kita coba selesaikan dengan cara pertama konsepnya seperti ini. Selalu menggunakan konsep ini pada pembagian ya. Bahwa polinom itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi. Kemudian tambahkan dengan sisa. Pembaginya sudah ada. X min A kali X min B. Kemudian hasil baginya kita anggap HX. Dan sisanya adalah AX plus B. Ya. Kemudian kita mencari PA, artinya substitusikan A-nya. Ya. Substitusikan A, ganti X-nya oleh A, sehingga didapat seperti ini. Jadi PA, A kurangi A kurangi B, HA ditambah A kali A ditambah B. Ya. Karena X-nya adalah A kecil. Di sini A-nya A besar, AX berarti A besar kali A kecil. Kemudian kita lihat di sini A dikali A dikurangi A adalah 0. Berarti ini kalau dikalikan hasilnya menjadi 0. Kemudian tambahkan dengan A besar kali A kecil tambah B, hasilnya menjadi PA sama dengan A besar kali A kecil ditambah B. Nah, ini simpan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita sekarang substitusikan nilai X sama dengan B. Caranya sama, ganti X oleh B. Sehingga didapat seperti ini. Ya. Kemudian disederhanakan, B kurangi B 0. Kemudian ini selanjutnya kalikan 0. Ini dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian 0 tambah ini, tambah A besar kali B kecil ditambah B. Hasilnya adalah A besar kali B ditambah B besar. Ini ya. Ini simpan sebagai persamaan yang kedua. Setelah persamaan 1 dan 2 didapat, kita eliminasikan ya. Pertama, kita ingin menghilangkan variabel B. Mudah ya, dengan cara langsung dikurangkan ya. Sehingga PA dikurangi PB, tulis saja PA kurangi PB. A besar kali A kecil dikurangi A besar kali B kecil, tulis saja seperti ini. A besar kali A kecil dikurangi A besar dikali B kecil. B-nya dikurangi B, habis ya. Nah, ini. Kemudian kita keluarkan
di sini ada unsur A, di sini ada unsur A. Berarti A besarnya keluarkan. Sehingga didapat A dikali A min B. Dalam kurung di sini A min B. Ya. Kemudian A min B pindah ruaskan ke kiri. Kali pindah ruas jadi bagi. Nah, seperti ini. Didapat PA dikurangi PB per A kurangi B. Ini adalah nilai dari A. Atau boleh ditulis seperti ini. Ya. Nah, terbukti ini untuk yang pertama, nilai dari A. Ya. Kemudian, untuk mencari nilai B-nya, B besarnya berarti persamaan yang 1 dan 2 juga sama, eliminasikan, hanya yang dihilangkan di sini bukan B-nya. Ya. Tapi yang dihilangkannya adalah A-nya untuk mendapatkan nilai B-nya. Karena di sini beda, ya. Beda berarti harus disamakan. Harus disamakan supaya hilang di sini, berarti di sini harus dikalikan B, ini dikalikan A supaya sama, ya. Berarti persamaan yang di atas kalikan B, persamaan yang di bawah kalikan A. Kenapa? Supaya menjadi seperti ini. Nah, ininya menjadi sama. Ya, ini menjadi sama. Jadi persamaan yang pertama kali B didapat B PA sama dengan A AB ditambah B B. Tinggal dikalikan aja semuanya, ya. Sama untuk yang persamaan yang kedua juga semuanya dikalikan A. Kalikan A, kalikan A, kalikan A, itu ya. Supaya hilang yang ini berarti harus dikurang, ya. Dikurang ini jadi hilang, tinggal apa? Tinggal ini dikurang ini. Didapat BPA dikurang APB. Sama dengan ini habis, ya. Yang ini habis, tinggal B dikurangi BA. Kemudian ini ada unsur B besar nih. B-nya keluarkan sehingga B dikali dalam kurung B min A. Kemudian B min A ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi per B min A. Sehingga didapat seperti ini. Boleh ditulis seperti ini. B berarti sama dengan B PA dikurangi A PB per B min A. Ini adalah nilai B-nya. Dan terbukti sama seperti di soal. Soal yang terakhir, nomor 4. Jika polinomial 3x pangkat 3 ditambah mx kuadrat ditambah nx tambah 8 dibagi oleh x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, maka sisanya adalah 5x tambah 6. Tentukan nilai dari m tambah n. Kita lihat di sini pembaginya x kuadrat min 3x tambah 2, ya. Sepertinya ini bisa difaktorkan, ya. X kuadrat dikurangi 3x tambah 2 bisa difaktorkan menjadi ini. X min 2 dikali X min 1, ya. Nah, kemudian triknya sama dengan soal yang sebelumnya dengan cara mensubstitusi nilai XX pada pembagi X sama dengan 2, X sama dengan 1. Cuma kita lihat lagi di sini analisa soalnya. Di sini kita soalnya lihat di sini menentukan M tambah N. MX kuadrat tambah NX, ya. Ini kalau X-nya 1, ya. Kalau X-nya 1 berarti M kali 1 ditambah N kali 1 menjadi M tambah N. Ini menjadi pertanyaan pada soal ini, ya. Berarti kita substitusikan saja, kita coba dengan nilai X sama dengan 1, jangan oleh X sama dengan 2. Ya. Jadi analisa dulu seperti itu. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu bahwa ini konsep dari pembagian seperti ini. Ya. Konsep pembagian seperti ini, PX itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi, kemudian baru ditambahkan sisa. PX-nya ini, kemudian pembaginya X min 2, X min 1, ini yang sudah difaktorkan, ya, dikali HX ditambah sisa, 5X ditambah 6, ini sisanya, ya.
Kemudian kita substitusikan X sama dengan 1. Jangan oleh X min 2, karena nanti panjang lagi penyelesaiannya. Ya, jadi kita gunakan trik yang tadi. M kali 1 ditambah N kali 1 sama dengan M tambah N, sesuai dengan pertanyaan. Ya. Substitusikan X sama dengan 1 ke sini, sehingga didapat ini. Ganti X-nya semuanya oleh 1. Ya. Kemudian setelah diganti oleh 1, kita lihat di sini. 1 dikurangi 1 itu adalah 0, ya. 0 ditambah 5 tambah 6. Ini ruas kirinya. Kemudian ruas kanannya sederhanakan. Nah, kita lihat di sini ada bentuk M tambah N. Sehingga kalau disederhanakan, ini 3 kali 1 3, tambahkan 8, ruas kanannya adalah 5 tambah 6 sama dengan 11, ya. Sehingga ruas kirinya menjadi M tambah N tambah 11 sama dengan 11. 11 ini pindah ruas ke kanan. 11 kurang 11 adalah 0. Jadi M tambah N sama dengan 0. Jadi mudah seperti itu, ya. Jadi soalnya sebenarnya ini tinggal dianalisa supaya menyelesaikannya tidak panjang, ya. Didapat M ditambah N sama dengan 0. Demikian pembahasan soal-soal mengenai pembagian polinomial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.